Shalom, precious ladies. Kita berjumpa lagi dalam Precious Night hari ini. Dan kali ini kita akan membahas tema untuk para moms. Buat para istri dan ibu. Jadi kalau 2 minggu lalu kita bahas untuk single, topik kali ini untuk ladies yang sudah menjadi istri dan ibu. So, are you excited? Please pencet tombol love atau kasih emoticon atau reaction and show your love and support this for today's precious night. Hari ini saya akan ditemanin sama 2 orang yang luar biasa ya, teman-teman saya yang they're like such a loving women and mereka punya anak yang sangat adorable dan kita akan mendengarkan sharing hidup mereka. Oke, so langsung aja saya akan perkenalkan teman kita yang satu ini yaitu Nora. Please give your big hands to Nora dan juga Yola. Yola Aprilia. Nama kita sama ya, makanya aku dipanggil Yoli, dia dipanggil Yola. Dulu kita satu live group. Oke, so Nora, boleh tolong introduce yourself ke teman-teman hari ini yang ikut Precious Women Night? Halo Fem, aku Nora dari LG Couple Medit. Aku ini sudah menikah 7 tahun. Terus aku punya anak perempuan satu, namanya Abel, umurnya 4,5 tahun. Pekerjaanku sehari-hari jadi ibu rumah tangga. Thank you. Thank you Nora, thank you so much ya udah datang hari ini. Nah sekarang kita mau undang Yola nih untuk introduce herself. Boleh tolong ini Yo introduce yourself ke teman-teman yang ada di Precious Night hari ini. Halo ladies semua, nama aku Yola, Yolanda Aprilia dari LG Kim Taigon. Aku ibu istri dan ibu dari 2 orang anak. Aku punya 2 anak laki-laki. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga juga entrepreneur juga, ya ada beberapa usaha lah yang bisa dilakuin di rumah. Jadi sambil jaga anak juga ada usaha kecil-kecilan juga lah. Oh. Ya, thank you Yola. Let's give our big hands to Yola juga. Thank you for your time hari ini dan kita pas ya punya 2 teman yang hadir hari ini, satu anaknya cewek, satu anaknya dua-duanya cowok. Jadi mungkin yang datang hari ini udah punya anak, yang punya anak cowok, yang punya anak cewek bisa relate nih sama mereka berdua. Nah sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu ya. Let us unite in prayer dan kita minta supaya sesi ini berjalan dengan baik dan aku percaya bahwa hari ini Tuhan akan berbicara pada setiap dari kita. So let us pray dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala karunia-Mu. Berkati setiap dari kami Tuhan agar kami bisa bertumbuh di dalam Engkau. Berikanlah kami kerendahan hati untuk kami bisa menerima firman-Mu dan mungkin pesan yang ingin Engkau sampaikan pada kami hari ini. Tuhan, kami ingin menjadi precious ladies yang hidup di dalam firman-Mu, yang hidup di dalam kasih-Mu, yang hidup di dalam perkenanan-Mu selalu Tuhan. Berkati setiap dari kami Yesus dan biarlah kami bisa terus bersandar pada kehendak-Mu dan bersandar pada kasih karunia-Mu. Your grace is enough for us, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau serahkan semua doa kami dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, so seperti biasa sebelum kita masuk ke Q&A, mari kita bikin games nih, game seru sama teman-teman yang ada di rumah. Pertanyaan pertama, sebenarnya, what is your favorite thing yang kalian suka banget lakukan untuk merecharge diri sendiri? Ada 4 pilihan ya. 1, makan. 2, nonton. 3, shopping. 4, spa di rumah. Karena pandemi pasti pada spa di rumah ya. Pasti mungkin kayak scrub, lulur, krim bat sendiri di rumah. Silakan dijawab di aplikasi GoPlay. Teman-teman di rumah, yuk dijawab semuanya. Nih, kita buka dulu ya. Jadi apa yang kita suka lakukan?
untuk recharge? Makan, nonton, shopping, spa di rumah. Bisa dijawab ya di kolom Google-nya. Oke, aku mau nanya nih, Yola, kalau kalau lu apa nih yang dilakukan untuk merecharge diri sendiri? Shoppingnya tapi GoFood, Traveloka. Jadi sama aja. Shopping sama makan. Shopping sama makan ya itu kayaknya juga aku juga seperti itu. Nora, kalau Nora apa nih untuk recharge? Nonton drakor. Oh, iya love ya nonton drakor itu ya merecharge sekali. Oke, ya, pastinya selain doa ya kita apa yang kita recharge. Nah, kalau Nora drakor, kalau Yola makan dan shopping. Kalau ada yang jawab nih, sukanya nonton K-drama sambil makan snack dan shopping. Wow, triple combination. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kalian lebih suka apa? Jajan apa? Bubble tea atau kopi? Bubble tea atau kopi? Coba dijawab, teman-teman di rumah dijawab ya, lebih suka jajan apa? Bubble tea atau kopi? Kalau Nora, suka apa Nora? Bubble tea. Kalau Yola, Sama bubble tea. bubble tea. Kalau gue dulu suka bubble tea, tapi sekarang kopi. Suka banget ngopi. Oke, oh ya, hasil polling juga menunjukkan bubble tea number one. Ini memang favoritnya banyak orang lah, apalagi cewek-cewek ya. Oke, next. Sekarang kan lagi demam kroffel. Tapi sebelum kroffel itu ada cronuts. Mana yang lebih disukai, kroffel atau cronuts? Coba yang di rumah dijawab, croffle or cronuts? Sama-sama sweets nih, dessert yang enak. Tapi kalau habis makan ini harus lari kompleks, mungkin 1,5 jam. Yola, lebih suka yang mana? Kroffel kali ya. Kayaknya kalau Croffle. Kalau Nora? Croffle. Croffle. Iya, aku juga croffle. Hasil survei juga mostly croffle. Lebih enak ya, lebih gurih gitu rasanya. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir, apa hal termanis yang pernah dilakukan oleh anak kamu yang bikin kamu terharu banget? Nah, teman-teman yang di rumah boleh dijawab di kolom komen ya. Apa sih hal yang paling termanis, yang paling manis yang pernah dilakukan sama anak yang bikin kita tuh kayak terharu banget. Kalau Nora apa nih Nora? Kemarin kan baru ulang tahun. Terus Abel kan lagi seneng-senengnya buat kartu ulang tahun. Jadi dia tulis selamat ulang tahun Mama. Mama sayang Abel gitu. Oh, so sweet banget ya Abel ya. Itu pasti terharu banget tuh bacanya. Kalau Yola apa hal termanis yang pernah dilakukan sama hobi lo? nggak tahu kenapa, tapi mereka tuh kalau kayak ngambil bunga itu ya selalu kasih ke gue buat gue gitu. Kayak kalau ketemu bunga di pinggir jalan gitu, dia petik satu, dikasihnya ke mamanya. Sweet banget ya. Padahal bapaknya nggak pernah kasih ya. Baru aku mau nyeletuk. Semoga menjadi inspirasi buat bapaknya. So sweet ya. They are boys, but they are super, super sweet. Wow, anak-anak kalian luar biasa. Sweet banget. Oke, teman-teman di rumah udah pasti nggak sabar kan pengen bincang-bincang gimana sih, gimana caranya supaya kita tuh nggak compare our real life, hidup kita yang sesungguhnya dengan other people's real life. Real life maksudnya yang real itu, yang kita sering lihat di social media. Karena kadang kita sering tergoda ya untuk melihat atau mendengar atau kayak terinfluence sama kata-kata orang lain gitu. Nah, pertanyaan pertama itu yang aku pengen nanya nih, sebagai istri dan ibu,
itu kan pasti banyak responsibility ya, dan banyak yang mesti diurusin. Pernah nggak sih kalian merasa hidup atau keluarga kalian, kok keluarga gue nggak seindah orang lain ya gitu loh, atau hidup gue. Pernah nggak kalian ngerasa seperti itu? Mungkin dari Nora dulu, bisa share Nor? Kalau aku nggak pernah, maksudnya merasa begitu, nggak membandingkan dengan orang lain, karena aku pikir setiap orang itu kan pasti punya rezekinya masing-masing yang berbeda gitu. Cuma kadang-kadang kalau lihat IG pastilah lihat, ih enak, maksudnya eh, apa ya? Kayak misalnya lah, Abel kan badannya kecil, jadi aku kayak pengen dia lebih besar sedikit. Dia soalnya di sekolah yang paling kecil, terlalu kecil malah gitu loh. Jadi aku pengen dia lebih besar badannya. Terus kadang lihat di IG lagi kayak misalnya orang sekolahin anaknya kayak ke misalnya Rockstar Gym gitu. Dan sebenarnya kayak aku pengen dia, cuma kan eh, mahal gitu loh menurut aku gitu. Atau misalnya kasih dia ke kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin cuma itu sih yang aku pengenin sebenarnya gitu loh dari orang lain gitu. I see. Heeh. Oke, oke. Jadi pernah ya merasa kayak gitu ya. Cuman keren banget loh Nor, kayak lu bilang kayak oh ya rezekinya udah ada masing-masing gitu. Jadi walaupun kadang em, kayak oh indah banget nih hidup orang di IG, tapi kamu selalu ingat gitu bahwa ya udahlah ya udah ada berkat masing-masing dan kita sendiri juga udah diberkati. Kalau Iya. Yola gimana Yol? Kayak pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah lah ya pasti, apalagi ya iya sosial media kan ngaruh banget. Maksudnya kadang kita makin sering lihat yang ada di permukaan-permukaan itu kan pasti kayak wah hidup mereka kok happy ya gitu. Kadang membandingkan pasti pernah. Cuman ya balik lagi sih kayak inget lagi ya struggle orang pasti juga beda-beda. Maksudnya apapun itu kayak hidup mereka mau kelihatan juga happy, pasti kan mereka juga punya kesulitannya masing-masing sih. Itu sih yang kadang oh ya kita mesti balik lagi stop menyadari juga kalau oh, kita pun juga uh, apa pasti uh, happy lah punya punya happy-nya sendiri gitu loh yang mungkin mereka nggak dapetin gitu. Jadi Hmm, kayak gitu sih lebih oke, ke oke. Ya, ya, ya. Jadi teman-teman yang di rumah sering ya kita merasa seperti itu dan mungkin wajar ya. Eh, aku sendiri juga kadang ngelihat Instagram atau misalnya sosial media orang lain dan merasa kayak wah hidupnya kok kayaknya enak banget ya, kayaknya sampai santai tapi bisa jalan-jalan terus, anaknya lucu-lucu, anaknya kok kayak nurut gitu. Tapi kemudian aku ingat gitu loh, dan ini sama seperti yang Nora sama Yola bilang juga ya hari ini. Which is kalau Nora tadi kan bilang ya udah setiap orang ada berkatnya masing-masing, disyukurin aja. Kita hidup kita juga sudah diberkati. Dan tadi Yola bilang setiap orang pasti punya struggle, ada ups and downs-nya sendiri-sendiri. Dan aku jadi teringat gitu, salah seorang pembicara, salah satu mentor mentor rohani kita itu juga pernah bilang seperti ini. Yang orang pasang di sosial media itu adalah spotlight yang udah bagus-bagusnya. Tapi kita nggak pernah tahu behind the scene-nya kayak gimana. Jadi dia bilang jangan compare your behind the scene dengan orang lain punya highlight. Ya yang di highlight pasti yang udah cakep-cakep gitu kayak misalnya foto yang udah rapi-rapi gitu. Padahal di balik foto keluarga itu mungkin maknya trek-trek gitu. Ayo pose, diam dulu gitu. Tapi kan itu nggak di post gitu loh sama orang-orang. Jadi semester dulu. iya benar-benar benar ya. So let us not compare our behind the scene dengan spot apa dengan other people's highlight gitu karena kita nggak pernah tahu kekurangan kelebihan tiap masing-masing orang itu pasti ada gitu. So
Thank you Yola sama Nora untuk jawabannya nih. Dan yang kedua aku pengen nanya, pernah nggak kalian selama jadi moms terutama ya, itu dapat komen yang membuat kalian tuh down atau membuat kalian tuh jadi kayak berkecil hati. Mungkin maksud orang lain itu nggak ada maksud buruk, tapi mungkin dia nyeletuk, tapi yang bikin kita itu kayak, ah, I'm not a good mom, atau kayak misalnya, oh, aduh ada yang salah nih sama gue gitu. Pernah nggak terasa kayak gitu? Aku mau nanya sama Yola dulu nih. Pernah nggak Yola merasa seperti itu? Pernah sih, maksudnya apalagi kalau kayak dari orang terdekat ya, maksudnya itu pasti biasanya lebih dalam kan. Misalkan eh, anak dibilang kurus nih, kurus banget gitu. Padahal maksudnya kan ya eh, anaknya kurus tapi kan tinggi gitu. Terus kan ya nggak tahu aja gitu kalau ternyata ya makan aja banyak gitu. Tapi ya ya susah gitu. Kita nggak bisa apa ya mengkat omongan orang kan, men-stop omongan orang untuk bicara. Kita ya udah kita hanya bisa eh, apa ya udah dengerin aja gitu loh. Eh, Kalau misalkan itu memang baik, ya mungkin kita bisa perbaikin. Tapi kalau misalkan memang itu menurut kita enggak lah, itu nggak bagus. Maksudnya omongan dia itu nggak bagus, ya kita filter aja, kita kita buang gitu. Begitu sih kalau gue. Oke, wow, keren banget yo. Apa ya apa terima aja kalau positif ya diterima, kalau enggak ya udah gitu. Apa ya namanya omongan orang kita nggak bisa kontrol ya, kayak lu bilang. Yang bisa Mm-mm. kita kontrol adalah gimana kita menerimanya. Kalau Nora gimana Nor? Kalau aku pernah, tapi tidak merasa rendah diri sih. Misalnya, cuma di awal-awal aja merasa kesel. Misalnya, contohnya dulu Abel masih lebih kecil dari sekarang. Aku di lift itu sudah berapa kali kayak ya tante-tante lah bilang gini, anaknya umur berapa? Oh segini, kecil ya gitu. Pertama udah, maksudnya kesel. Terus karena sering dibilangin begitu, oh iya kecil sampai aku yang jawab sendiri, udah terbiasa gitu. Terus eh, eh, terus ada yang bilang sama aku gini, loh lu sendiri aja kecil, gimana anaknya mau besar gitu. Iya sih, jadi aku sadar diri, oh mungkin Abel ikut aku mungkin badannya, jadi kan kecil-kecil gitu. Eh, terus jadi ya udah terbiasa gitu dengan komen yang seperti itu. Awal-awal itu kesal karena merasa dijudge ya, kayak misalnya, ah ini mungkin perasaan aku aja gitu. Lu gak kasih makan ya anak lu gitu. Tapi mungkin enggak, cuma perasaanku dipikir gitu. Tapi ya lama-lama ya udah terbiasa gitu. Yang penting kan aku tahu anakku, aku yang kasih makan gitu loh. Jadi orang lain bebas Sehat ya komen. Nor. Hah? Yang penting kan sehat ya Nor. Iya. Nah, gimana Nora bisa mengatasi perasaan itu gitu loh. Dari yang pertama tuh kayak merasa, aduh gue dihakimi banget nih sebagai seorang mama. Sampai akhirnya, oh ya udahlah, pokoknya kan aku yang tahu anakku dan yang penting sehat. Gimana ngelewatin proses itu? Pertama-tama pasti ya curhat ya sama suami sebagai support system. Terus sama teman-teman sekitar yang sudah kenal aku, terus ya disupport gitu. Ya itu tadi dibilang, lu aja kecil, gimana dengan anakmu gitu. Jadi itu yang kayak menguatkan aku sebenarnya gitu loh, kata-kata itu. Dokter, Ya, jadi kayak kata-kata yang mungkin apa namanya, ya mereka dokter. mungkin kayak menghibur, menghibur ya dengan cara yang praktikal. Ya udah, lu aja kecil tapi sehat kan, ya anaknya juga nggak apa-apa gitu. Kecil tapi pasti tubuhnya sehat. Ya, ya, that's very, that's very nice sebenarnya.
Em, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya dalam kehidupan kalian ya sebagai istri dan ibu, pasti kan harus juggling banyak banget hal di dalam kehidupan kalian. Mungkin kayak misalnya ya kasih makan anak, sekolah gitu kan, anak sekolah, apalagi sekarang semuanya online. Terus kemudian juga harus take care of husband. Terus belum lagi kalau misalnya kalian pas terima ada bisnis sampingan gitu, itu kan pasti banyak banget waktu yang tersita, banyak sekali apa ya effort yang dikeluarkan. Apalagi di masa-masa seperti ini gitu. Gimana sih caranya supaya tetap bisa bisa calm, bisa oke, aku bisa melakukan ini gitu, bisa tetap semangat, bisa tetap calm, itu gimana caranya? Mungkin aku mau nanya sama Yola dulu nih, gimana caranya supaya tetap calm, supaya tetap semangat, supaya tetap sabar gitu menghadapi segala sesuatu, Yol? Hmm, apa ya? Ya kadang kayak gitu kita harus ini sih, maksudnya surrounded lingkungan kita dulu sih dengan sesuatu hal yang baik-baik ya. Jadi pikiran-pikiran kita juga dari yang kayaknya dari nggak sabar mungkin bisa jadi ada yang ademin gitu, ada yang kasih tahu, lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begitu gitu. Kayak gitu sih. Hmm, Terus apalagi ya? Apa lagi? Hmm, ya balik lagi eh, kalau kita berasanya juga udah nggak mampu, mungkin kita harus balik lagi kembali ke Tuhan sih. Kalau gue sih, maksudnya ya kalau pakai kekuatan sendiri mungkin kita nggak akan mampu ya. Maksudnya menghadapi kayak stressfulan dengan segala macam yang ngurusin anak, belum masalah macam-macam, pekerjaan gitu, masalah dengan yang lain gitu. Tapi ya kalau misalkan kita kita mendekat sama Tuhan, mungkin kita di situ kita akan diberi kekuatan juga sih. Tuhan yang akan topang kita gitu hmm, hmm. untuk bangkit lagi, untuk semangat lagi, untuk punya kekuatan lagi baru. Oke, thank you Yola. Kalau aku boleh rangkum tadi dari Yola, ya nomor satu support system kita nih, maksudnya kayak light group, teman-teman tuh yang positif, yang menyemangati, jangan sampai lingkungan kita malah bikin kita down ya, maksudnya support system yang terus menyemangati kita supaya kita terus sabar, kita bisa terus loving, yang bisa kasih kita nasihat-nasihat yang baik. Yang kedua, bersandar sama Tuhan ya, karena tadi seperti Yola bilang, kalau gue udah nggak bisa apa-apa, ya ask God gitu, karena Tuhan yang kasih kekuatan. Wah, keren banget Yol. Ini I'm sure banyak ibu-ibu nih yang terinspirasi dari Yola Manora nih hari ini. Kalau Nora gimana caranya supaya tetap calm, sabar dan semangat mengurus anak dan suami? Kalau aku mungkin panggilanku jadi ibu rumah tangga kayaknya. Jadi kayaknya aku itu enjoy sih dalam mengerjakan itu semuanya kayaknya. Jadi tidak merasa beban sih. Terus suami juga eh, lumayan support. Eh, Maksudnya kadang-kadang dia juga nggak bantu banyak sih, karena dia kan harus bekerja. Cuma Hmm, kalau misalnya aku minta bantuan, dia pasti langsung, maksudnya eh, langsung kerjakan kayak gitu. Terus hmm, ingat kata-kata bekerjalah untuk Tuhan, eh, buat semuanya. Jadi yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan sih. Jadi lebih ringan semuanya. Pasti kalau aku. wah, love banget. Thank you, Nora. Ini jawaban Nora, tadi jawaban Yola keren, jawaban Nora juga equally amazing. Eh, apa namanya lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bahkan dalam mengasuh anak, merawat anak, kemudian take care family, take care husband, ya seperti lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jadi ibu-ibu yang ikut
Precious Women Night hari ini, remember, do it with love. Seperti untuk Tuhan ya. Jadi kalau suami lagi sakit hati sama suami, ingat, ingat, do it like kamu lakukan itu untuk Tuhan. Dan apa tadi Nora bilang ya, apa namanya, dia enjoy banget melakukan itu. Dan bagi teman-teman hari ini yang memang panggilan hidupnya sebagai ibu rumah tangga, seperti Yola, Nora, Amin, kalian sudah dipanggil jadi ibu dan istri, be grateful karena itu suatu panggilan yang luar biasa dari Tuhan. Banyak orang tuh sekarang itu kayak merasa punya anak atau jadi istri tuh kayak penghambat, bukan, sebenarnya berkat ya, bukan penghambat tapi sebuah berkat yang Tuhan sudah kasih dan itu kerjanya sangat mulia gitu. Membesarkan individu, membesarkan anak-anak kan, membesarkan orang-orang yang akan jadi the next generation yang akan memberkati dunia ini. So dan support system yang luar biasa ya, Nora dan Yola ini punya suami yang luar biasa nih, EL dan Sus yang selalu membantu bapak-bapak siaga. So thank you for your sharing. Jadi kalau aku boleh rangkum tadi, number one, have a positive support system dari life group, pertemanan, suami yang jadi support system buat kalian. Kemudian yang kedua, depend on God. Karena kita nggak bisa bersandar pada kekuatan sendiri. Dan yang ketiga, tadi lakukan segala sesuatu dengan kasih, seperti melakukannya buat Tuhan, bukan buat manusia, baik itu anak ataupun suami. Walaupun nyebelin, lihatlah wajah Yesus di wajah suamimu atau anak-anakmu saat ini ya. Oke, so pertanyaan berikutnya nih aku pengen nanya sama Nora sama Yola. Kalian pernah nggak merasa not good enough sebagai istri atau sebagai seorang mama? Pernah nggak merasa, aduh, gue nggak good enough nih? Nora mungkin? Pasti pernah. Kayak misalnya kalau aku ini sebenarnya tipe orang yang nggak kreatif ya. Jadi kalau Abel sekolah selalu mendapatkan kayak tugas, misalnya bikin ini kayak baju dari koran atau bikin figura atau apa gitu. Aduh, aku langsung aduh gimana ya. Nah, di situ aku kadang sesal nih. Kenapa aku ini nggak orang yang kreatif ya gitu loh. Jadi membuat kayak suatu kebanggaan buat Abel gitu loh. Karena kulihat mama-mama yang lain kok effort banget untuk mengerjakan itu gitu untuk anaknya. Tapi aku aduh nggak bisa gitu. Itu sih yang aku yang not good enough. Yang kamu merasa not good enough ya. Kalau Yola pernah nggak merasa seperti itu? Kayak, aduh, I'm not good enough nih. Pernah lah. Kan namanya masih manusia ya. Apalagi kalau cita-citanya, kalau dream-dreamnya masih banyak dan kayak belum terpenuhi tuh ya rasanya masih banyak kurang aja gitu. Berasa apa ya pernah jadi istri mungkin ya yang kurang gitu, apakah belum bisa serving suami dengan benar gitu, atau juga jadi ibu yang kayaknya galak, marah-marah melulu, ngomel-ngomel apalagi dengan sekolah online gitu kan. Cuman lama-lama terbiasa juga sih, maksudnya kayak apa ya, kan aku nih punya 2 anak yang lumayan lah, anak cowok ya, cukup aktif. Jadi apa ya, dulu juga sempat sih mikir kenapa ya, maksudnya kayak ya ya gue nggak sesabar ini gitu loh, maksudnya ya pastilah, maksudnya ada lah kayak ngomel segala macam. Tapi temen LG tuh pernah bilang gitu ke gue, maksudnya kayak ya Tuhan tuh kasih mereka anak ini nih yang seperti Kobe, yang seperti Arlo gitu loh. Karena Tuhan tahu gitu loh kemampuan lu. Dia tahu kalau lu tuh sabar gitu misalkan, apa. Jadi ya lu pasti sanggup lah gitu. Kalau gue kayaknya nggak bakal sanggup, katanya digituin.
Padahal maksudnya di saat itu kayak posisinya kayak gue berasanya kayak, aduh kok gue jadi ibu kenapa marah-marah mulu ya gitu. Kayak berasanya nggak sesuai dengan ibu-ibu idaman banget deh gitu. Tapi ya di situ ya gue mungkin menyadari, oh ya mungkin ya Tuhan tempatin tempatin itu sesuai dengan porsi kita sih gitu. Pasti kita mampu dan kita sanggup Ya, untuk amin. menjaga titipan dia. Ya, ya. Wah, keren banget. Yo, thank you for sharing and thank you for sharing Nora. Jadi kadang kita sering merasa ini ya, kalau aku mungkin masuk kategori seperti Nora, karena aku sangat tidak terampil. Kalau Nora ini masih jago-jago baking. Kalau aku nih cuma jago order makanan kayaknya. Keterampilan itu yang bikin aku juga keringet dingin seringkali. Sedangkan kalau ngeliat ibu-ibu lain, ya ampun jago banget ya, bikin beto, bikin apa marmer cake lah buat anak-anaknya. Kalau aku cuma bisa menata ulang dari kotak dari kotak orderan. Ya, jadi I can feel you, Nora, kayak apa merasa, aduh, kayaknya nggak terampil dan lain sebagainya. But you know what, Tuhan pasti sudah kasih ke Nora dan kita semua kita kadang merasa, aduh ini aku nggak jago di sini. But you know what, Tuhan sudah kasih setiap dari kita itu talent masing-masing. Dan yang pasti Tuhan itu kasih kita itu kasih untuk anak-anak kita itu yang terpenting. Jadi kita nggak bisa misalnya kurang bisa A, kurang bisa B, kurang bisa keterampilan C, it doesn't matter. Yang paling penting adalah God has given us love. Love untuk setiap dari anak-anak dan juga untuk keluarga kita ya, untuk suami kita. Dan tadi seperti yang Yola bilang, uh, apa kadang kita sering merasa kayak aduh kok gue ngomel-ngomel terus ya sama anak dan segala macam. But jawaban apa nasihat dari anak LG lu luar biasa ya Yola, kayak memang benar kayak Tuhan itu udah kasih setiap anak ke dalam hidup kita itu adalah berkat dan sesuai kapasitas kita dan suami. Jadi ya memang itu anak-anak yang sudah dititipkan Tuhan dan Tuhan sudah percaya bahwa you can do it bersama dengan Tuhan, you can do it karena ada kasih karunia Tuhan yang menyertai. Wah, thank you for your sharing. Um, ini apa namanya? Um, buat teman-teman ibu-ibu yang di rumah, mungkin pernah merasa ini juga ya, apa namanya, frustrasi atau mungkin pernah merasa sendirian. Selain merasa not good enough, kadang-kadang hal yang sering dirasakan sama wanita itu merasa kayak, aduh, I'm alone, atau merasa kayak gak ada yang care nih, gak ada yang mengerti perasaan gue. Ada yang kadang mungkin sampai frustrasi atau depresi ya gitu. Nora atau Yola pernah nggak merasakan seperti itu? Kayak gue merasa lo ini kayaknya berat banget gitu. Entah apapun itu, mungkin bukan masalah anak atau suami ya. Kadang mungkin ada faktor lain yang membuat kalian merasa seperti itu gitu. Pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Pernah lah Yol, kayaknya gue pernah mulu ya. Kita semua pernah Yol, jadi it's okay. Makanya aku nanya ini karena perasaan-perasaan yang sering banget dirasakan sama temen-temen nih. Apalagi yang udah married gitu, karena kan kalau udah married tuh kompleksitas langsung bertambah ya, apalagi punya anak kompleksitas bertambah lagi. Karena kita bertanggung jawab atas lebih banyak orang dan juga kadang itu juga berhubungan kayak misalnya sama mertua, ipar dan lain sebagainya. Maksudnya keluarga kita tuh makin gede gitu, jadi pasti kompleksitasnya lebih tinggi lah. Jadi pernah nggak pernah kayak merasa aduh ini berat banget ya, I feel so alone gitu dalam melakukan ini. Mungkin ada bisa di-sharingkan kalau pernah merasa seperti itu. Sih namanya kalau misalkan sama manusia ya kita pasti kecewa ya kan, maksudnya yang nggak usah jauh-jauh sama orang terdekat, pasangan sendiri pun juga sering lah pasti yang namanya ribut, yang namanya nggak sesuai dengan expectation gitu loh. Kita ngarepinnya dia seperti apa, kita kita nggak dapetin gitu, itu pasti kan kecewa ya. Yeah.
Tapi ya itu balik lagi ya, kalau kayak gitu ya ingat aja sih, maksudnya ya balik lagi, biasanya ya balik lagi ya ke Tuhan, ke Bapa kita gitu. Maksudnya ya mungkin hanya Tuhan yang bisa bisa melayakan kita, yang bisa apa menopang kita lah, yang nggak akan bikin kita kecewa gitu. Ya, ya, benar. Very good. Tuhan yang nggak akan pernah bikin kita kecewa ya, dan akan selalu menopang apapun yang kita lalui. That's why precious ladies, precious moms, sangat penting ya, walaupun sibuk-sibuknya apa, kita terus luangkan waktu untuk berdoa, karena hanya di dalam Tuhan kita tuh mendapat kekuatan baru, dan hanya Tuhan itu yang satu-satunya yang bisa terus kita andalkan, kita percayai terus, dan akan kasih kita pasti kekuatan baru. Dari Nora mungkin ada sharing kalau pernah merasa seperti itu. Kalau aku merasa kayak lemah banget di saat aku sakit sih. Kayak sebagai seorang mom rasanya nggak boleh sakit. Di saat aku sakit itu berat, kayak aduh gimana ya. Sedangkan Abel udah manggil-manggil, ayo main. Itu sangat, aduh, aku susah. Saat itu aku langsung berdoa, aku berserah, Tuhan, aku mau sembuh, cepat sembuh, aku gak boleh sakit, aku bilang gitu. Hanya berserah sih. Berserah sama Tuhan. Ya, karena ya Yesus lagi kerja kan, mana bisa maksudnya seenaknya pulang kayak gitu kadang kan. Jadi ya aku harus bertahan sendiri dengan sakitku gitu. Dan berserah sama Tuhan ya, Nora. Ya. Wow. Nora, kamu tuh you are so amazing, you know. Kamu tuh pengertian banget. Pengertian banget kalau suami lagi kerja dan lain sebagainya. Karena ada loh beberapa moms itu yang suka marah-marah sama suami. Kalau lagi senewan kan, lagi sakit, anak manggil-manggil tuh pasti senewan, pasti sedih kan sebenarnya. Nah ada itu yang ada yang langsung menyalahkannya itu ke suami. Lu sih kerja terus, nggak pulang-pulang gitu. Padahal ya dia harus kerja. Ya kenapa? Gantian dong, gantian. Iya, karena kita pengen gantian dong gitu ya. Tapi thank you for your sharing hari ini. Kamu pengertian banget gitu. Kamu ngerti bahwa aku ingat gitu ada salah satu kakak rohaniku yang bilang gini, kita tuh sebagai istri kadang kan kita sering compare ourselves. Oh, suaminya orang lain lebih romantis. Kalau ini pengertian, dia bilang kamu nggak pernah tahu gitu loh. Struggle setiap pernikahan tuh punya struggle. Dan juga jangan marahin suami kalau lagi kerja atau harus pulang malam. Kenapa? Ya karena dia mencari nafkah untuk keluarga. Jadi kakak rohaniku nih bilang, jadi kamu lagi sibuk, lagi apa? Try to understand suami kamu, karena memang dia mengerjakan tugasnya, dia berusaha untuk provide, itu cara dia menunjukkan kasih buat istri dan anak-anaknya, dan cara kita ya support, terus kasih semangat, nggak usah ganggu-ganggu saat dia di kantor, misalnya seperti itu, doain dia di kantor, ya seperti yang tadi Nora, ya bener Yol, jadilah penolong, bukan perongrong, ya kan, dikit-dikit diteleponin. Lagi apa? Atau di WhatsApp? Lagi apa? Meeting sama siapa? Bukan jadi penolong itu, perongrong namanya. Aku tadi terkesan banget sama sharingnya Nora, kayak kamu understand gitu. Karena terus terang ya, kayak misalnya gue aja, kalau ini kadang-kadang kesel nih kalau udah sakit, aduh suami gue gak pulang-pulang gitu kan. Tapi Nora ini luar biasa loh, dia mengerti gitu. Oh ya, suami gue lagi kerja, jadi I have to take care of my kids, dan ya udah walaupun sakit aku berserah aja, berdoa sama Tuhan minta kesembuhan gitu. Love lah pokoknya, sama Yola sama Nora sama-sama nih love. Gue love banget jawaban-jawaban kalian. Ya, so jadi precious ladies yang ada di rumah, precious moms, berserah sama Tuhan ya. I think itu ada satu keyword yang sangat penting, dan apapun yang kamu hadapi, seringkali kita merasa not good enough mungkin saat kamu sakit, karena pasti kita jadi ibu pengen kayak
kita ada di sana 100% buat anak kita, buat suami. Tapi kadang-kadang ada beberapa kendala ya, kayak kita sakit, kita capek. It's okay loh, it's okay if you're sick. It's okay karena kita semua itu manusia ya. Kita bukan bukan superwoman atau Wonder Woman yang nggak pernah, maksudnya yang nggak terkalahkan gitu. Tapi it's okay. Kita minta Tuhan kasih kita kekuatan. Um, apa? So aku ya kalau dia mau tanya boleh loh, feel free untuk tulis di kolom komen. Dan juga jangan lupa untuk ikutin Instagram kita di Precious Women _ dan juga kita ada beberapa program ya, Precious Ladies. Kita tiap pagi ada yang namanya Hati yang Menyembah. Kan kita harus berserah sama Tuhan. Jadi kalau misalnya bingung gimana cara berdoa, tiap pagi jam 7:30 di GoPlay, Senin sampai Jumat, kita ada doa, praise and worship, dan kemudian renungan. Itu yang akan memberikan kita kekuatan baru, semangat baru untuk melalui hari-hari kita. Dan juga buat teman-teman Precious Ladies di rumah yang pengen didoakan, please feel free untuk klik link yang ada di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap dari teman-teman. Mungkin kalian ada struggle atau apapun itu, kita akan mendoakan kalian semua. Yeah. So kita sambil tunggu jawab pertanyaan. Aku pengen merangkum ya hari ini ya. Jadi hari ini temanya adalah tentang don't compare your real life dengan other people's real life. Jadi maksudnya jangan compare kehidupan kita yang sebenarnya itu dengan kehidupan orang lain yang ada di social media. Karena ternyata kehidupan orang lain itu nggak seindah itu, dan juga tiap orang itu pasti punya plus minusnya, tiap orang pasti punya struggle-nya masing-masing, tiap orang pasti punya berkatnya masing-masing. Jadi mungkin kunci yang nomor 1 tadi kalau aku boleh rangkum adalah hati yang bersyukur. Ya udah, kita bersyukur atas berkat Tuhan. Kita bersyukur atas suami kita, atas hidup kita. Karena sama aja gitu. Tiap orang pasti punya struggle-nya. Yang kedua tadi kalau aku boleh rangkum, selain bersyukur adalah mempunyai support system, ya, terus komunikasi yang lancar dengan suami, ngobrol sama teman-teman yang positif, yang bisa menyemangati kita, kasih kita advice yang baik. Jadi waktu misalnya kita kesel nih, kita lagi kesel karena habis diomongin orang atau kata-kata yang menusuk hati, itu ada tempat curhatan tapi yang positif gitu ya, bukan kompor meleduk tapi bisa mendinginkan hati kita. Terus yang ketiga tadi, jaga hati supaya respon kita tadi seperti yang Yola bilang ya udah, kita nggak bisa kontrol orang tuh ngomong apa. Yang bisa kita lakukan adalah kontrol hati dan bagaimana kita bereaksi. Kalau memang jawabannya komennya bagus ya oke. Kalau enggak ya oke, nggak usah didengerin gitu, nggak usah diladenin gitu. Dan yang keempat tadi itu adalah depend on God, benar-benar berserah, terus mengandalkan Tuhan, karena kita tidak bisa sabar, nggak bisa penuh kasih kalau nggak dekat sama sang sumber kasih kan, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan yang kelima itu adalah lakukan segala sesuatu dengan kasih, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan untuk mertua, untuk suami, untuk anak, itu lakukanlah dengan kasih untuk Tuhan. Jadi 5 hal ini ya, Precious Ladies. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, so it's quite clear. So aku pengen menutup dengan satu ayat, atau mungkin ini sebelum aku tutup dengan satu ayat, aku mau tanya nih sama Nora sama Yola, ada nggak advice atau tips dari kalian untuk para moms yang ada di luar sana yang mungkin sekarang lagi struggle atau sering merasa kayak galau dan sedih, kok hidup gue nggak sebaik orang lain ya, atau nggak seindah itu, atau aduh anak gue kok kayak begini ya, kok nggak kayaknya semanis anak-anak orang lain, atau setinggi atau bukan gendut sih, gemoy seperti anak orang lain gitu misalnya. Mungkin bisa di-share, Yola atau Nora dulu yang mau share dulu. Silakan. Nora kayak mau setara. Nora dulu. Ya, Nora dulu. Kalau dari aku, kalau misalnya
di komen orang kalau misalnya kita balik lagi kita lihat eh, misalnya oh bagus nggak ke kita atau misalnya tips yang dikasih sama orang yang komen itu cocok nggak ke kita. Nggak salah sih kalau kita mencoba. Tapi kalau misalnya ternyata setelah kita coba nggak cocok untuk kita dan membuat kita stres dan tidak nyaman, sebaiknya stop dan carilah kenyamanan eh, buat diri kita. Maksudnya yang cocok untuk kita. Karena misalnya lah cara pengasuhan anak yang satu dengan yang lain, setiap anak itu kan berbeda. Jadi misalnya anak yang satu dididik dengan cara segini seperti itu tidak sama dengan yang lain. Jadi eh, tidak usah mengcompare dengan eh, orang lain gitu. Terus yang kedua bersyukur sih memang eh, sangat penting itu bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur hidup itu tidak nyaman, tidak enak. Jadi eh, harus bersyukur sih. Terus yang ketiga memang harus punya support system. Yang paling utama ya Tuhan. Maksudnya kita harus berserah kepada Tuhan dan punya teman-teman komunitas yang selalu support kita, teman-teman sekitar kita gitu. Itu aja sih dari aku. Thank you Nora. Yola? Ya, ya dari ya ke semuanya kan pasti punya kesusahan masing-masing ya. Maksudnya ukuran sepatu si A, si B itu pasti beda-beda dan kita nggak bisa menempatkan kayak kita mau di sepatunya si B misalkan ya belum tentu muat gitu di kita seperti tadi Nora bilang gitu belum tentu cocok belum tentu mungkin itu bisa jadi pakaian kesempitan mungkin juga jadinya malah nggak enak nggak nyaman untuk kita tapi di mana kita berada di sepatu kita apa ya mungkin kita justru lebih grateful ya dengan apa yang udah kita miliki. Terus ya ya kalau menanggapi kayak sentilan-sentilan omongan-omongan yang bikin kita down itu sih justru kalau aku malah lebih ngelihatnya itu harus dilawan jadi kekuatan gitu loh untuk kita ngebuktiin kalau omongan mereka itu nggak sesuai gitu loh kita bisa apa membuktikan kalau kalau anak kita oh ternyata juga punya kelebihan yang lain atau yang lebih baik gitu loh dari omongan yang bikin kita down itu mendingan hempaskan saja. Hempaskan saja ya, hempaskan dalam nama Tuhan. Kita iya, oke. Thank you so much. Thank you sekali lagi buat Yola sama Nora untuk waktunya hari ini. I'm sure banyak orang yang diberkati. Aku sangat diberkati dari sharing kalian. Sharing yang real sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Thank you banget. Dan aku pengen menutup ini dengan satu ayat. Aku pengen mengingatkan buat ibu-ibu di luar sana bahwa His grace, kasih karunia Tuhan itu cukup. His grace is enough. His blessing is enough. Yang terpenting kita itu selalu bersyukur. Jadi memang seringkali iblis itu suka menggoda kita dengan cara apa? Seperti Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa itu diberkati dengan begitu banyak hal. Binatang apa aja dia yang kelola. Buah apa aja dia bisa makan. Tanaman-tanaman apa aja dia punya. Gunung, pantai semua dia punya gitu di Taman Eden. Tapi iblis itu suka menggoda dan membuat kita itu dengki dengan apa? Mengingatkan kita dengan satu hal yang kita nggak punya. Jadi dan itu waktu itu iblis menggoda Hawa dulu ya, Hawa. Jadi precious ladies, mari kita jadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan, bukan yang gampang tergoda sama daya pikat dunia dan iblis gitu ya. Seringkali kayak kita tuh diingetin terus, tapi kan kamu nggak bisa makan ini, tapi kan kamu nggak punya ini gitu. Padahal kalau kita ingat berkat Tuhan itu banyak banget. Cuman satu hal itu yang nggak boleh kita lakukan. Tapi kita sering fokus pada satu hal yang kita nggak punya, kita lupa dengan hal-hal yang lain yang kita punya, yang Tuhan sudah berikan.
dan Tuhan sudah tetap sudah kasih dalam hidup kita. So actually God is always good. God is great. Berkat Dia selalu cukup, kasih karunia Tuhan selalu cukup. Tapi itu tergantung sikap hati kita mau bersyukur atau tidak. Dan dari 2 Korintus bab 12, dan apapun yang kita lakukan, mungkin kita merasa kayak aduh aku punya kelemahan dan lain sebagainya, it's okay. Karena dari situlah kita semakin bersandar sama Tuhan. Kayak tadi yang Nora sama Yolanda bilang ya, berserah, bersandar. Seperti di 2 Korintus bab 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi, His grace is enough. His blessing is enough untuk setiap dari kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas rahmat-Mu, atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Berkati setiap dari kami Tuhan, agar kami bisa terus punya hati yang bersyukur, hati yang terus bersuka cita atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas tuntunan-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, bless us, O Lord, and bless our children, bless our family, bless our husband. Biarlah kami bisa menjadi wanita-wanita yang bijaksana, menjadi istri dan ibu yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Yola dan Nora. Kau berkati mereka secara luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih atas sharing mereka yang sungguh memberkati hari ini. Kami ingin memberkati setiap precious ladies yang hadir hari ini. Bless them, O Lord, supaya mereka bisa tahu firman kebenaran-Mu, melaksanakan firman-Mu Tuhan, menjadi wanita-wanita yang luar biasa di dalam Engkau, yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa kami ini dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Catherine dari Siena, doakanlah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya, dan precious ladies, jangan lupa 2 minggu lagi kita akan ada sesi precious prayer yang akan dibawakan oleh MD. So don't miss it. Itu tentang bagaimana kita berdoa untuk meminta visi dari Tuhan untuk tahun yang baru untuk diri kita. Dan juga hari Sabtu ini kita ada Feast at Home jam 4 sore, kemudian ada Feast at Home untuk teens jam 5:30. Kemudian di hari Minggu ada Feast at Home untuk anak-anak jam 10 untuk yang kelas 4 sampai 6, dan jam 11 untuk anak-anak TK sampai dengan kelas 3 SD. So you are loved, and see you 2 minggu lagi. Precious ladies, you are created precious for God's purpose. See you. God bless you. Bye-bye.